yang beracara, memberkati, meneguhkan, memberikan firman walaupun ditantang. Itu sebabnya kuduskan, layakkan urat di antara menjadi air di tanganmu. Semua kami keberkatan, khususnya kedua mempelai ini memulai hidup baru dalam persekutuan nikah, dua menjadi satu. Segala berkat untuk itu curahkan bagi mereka, berkat di dalam rohani, berkat juga di dalam jasmani, bahkan berkat sampai kepada limpah berkat, berketurunan sampai pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Semua kami serahkan kepadamu. Sekali lagi urapanmu membuka hati hidup kami, pikiran kami mengerti firman-Mu, terlebih dimampukan untuk menjadi pelaut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami lanjutkan pendengaran firman Tuhan ini. Amin. Saya persilakan duduk. Mohon ambil posisi yang enak, biar semua terarah kepada firman Tuhan. Karena nikah di dalam Tuhan, nikah yang diberkati Tuhan harus berdasar, harus ada pondasi. Sama dengan rumah, kalau tidak ada pondasi rubuh. Bahkan pondasi saja yang tidak bagus, tidak kuat, ibarat pasir, begitu datang air ke bawah satu-satu, akhirnya buyar semua, hancur lebur. Tapi nikah saudara, misalnya dengan Eva, adalah Tuhan sendiri, firman-Nya menjadi pondasi, dan setiap yang dibangun di atas firman Tuhan maka itu kokoh biarpun menghadapi apa saja pun. Itu sebabnya kalau orang bilang mempelai itu enak raja sehari, tapi khusus untuk jam ibadah ini jangan raja sehari. Perhatian yang serius kepada firman Tuhan. Ibarat semua kata-kata itu jadikan pondasi supaya tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan saksi di dalam pernikahan itu. Jadi mulai saat ini, karena kedua mempelai sudah mengambil kesehatan untuk masuk dalam peneguhan dan pemberkatan, mulai saat ini Tuhan saksi bagi kalian dua di dalam pernikahan ini. Saya mau bacakan itu dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Nah, ini sampai di sini saudara-saudara. Lihat, kenapa saya potong? Nah, inilah pergumulan. Jadi kalau ini yang kepadanya engkau tidak setia, itu jangan sempat sampai terjadi. Ya, masing-masing harus setia sampai akhir. Jadi ini dalam bagaimana sikap kalian berdua, jangan sampai terjadi. Jadi ini ada di sini, engkau tidak setia, tapi kalau saat ini perjanjian, kami akan setia sepanjang hari umur hidup yang Tuhan beri ini. Dan saat ini adalah memadu kesetiaan. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi untuk setia, untuk senantiasa dia
bersekutu, dan sekarang ini adalah juga mengadakan perjanjian yang sesungguhnya, ya, berjanji. Jadi yang kita perhatikan di sini, Tuhan adalah saksi di dalam pernikahan. Sudah barang tentu pernikahan itu adalah pernikahan supaya benar-benar pernikahan yang di dalam Tuhan. Karena sekarang ini pernikahan ini terlalu banyak. Ada menikah di nikah negara, ya ada nikah kalau di kampung RRT, raja-raja toba di pasu-pasu raja. Nah, itu di kampung masih ada itu. Jadi pernikahan RRT, raja-raja toba. Jadi menikah di hadapan raja toba, karena di toba semua raja, ya, raja. Ada lagi pernikahan ya yang ditentukan kontrak. Jadi ini kalau tidak di dalam Tuhan, semuanya bisa terjadi dan semaunya. Tetapi di sini harus pernikahan di dalam Tuhan. Ini yang kita akan perdalam saat ini, supaya nikah ini adalah nikah yang di dalam Tuhan dan nikah yang diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan sampai menjadi saksi? Karena pernikahan ini sangat diperhatikan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi segala isinya, dan hari yang pertama Dia menciptakan terang, bentangan, biji-bijian, benda-benda penerang, ikan-ikan di laut, dan ya binatang di darat, dan termasuk manusia hari ke-6. Dan di situ Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri, karena pertamanya yang diciptakan hanya Adam dan Hawa. Jadi disitulah Tuhan berkata tidak baik. Jadi misalnya ini dapat untung ini dari Tuhan sekarang, karena dia mendapat teman untuk mengarungi kehidupan. Tapi harus teman sekutu yang Tuhan jadi saksi, dan adalah nikah yang di dalam Tuhan, tidak nikah asal-asalan, tapi nikah harus benar-benar di dalam Tuhan. Dan tadi saya sudah bacakan, Tuhan saksi di dalam nikah. Kalau Tuhan saksi di dalam nikah, bukan cuma di luar kita. Kalau di luar kita, apa yang kelihatan? Wah, ini misalnya ini, wah, jasnya ini tempat keren ya. Mengatakan itu, itu di luar. Tapi yang dalamnya, nah, misalnya belum tentu bisa lihat dalamnya hatinya Eva ini sejauh mana. Tapi mereka harus berjanji dua-dua di dalam Tuhan. Karena yang lihat hati itu adalah Tuhan sendiri. Ini Bapak Santo sama Mama Santo, mereka selalu tidur bersama. Tapi apa dalam hatinya tentu belum bisa tebak sungguh-sungguh. Kalau tebak sedikit-sedikit bisa, tapi benar-benar ini di hatimu tidak bisa. Tuhan. Tapi ingatlah, sampai di dalam hati Tuhan menjadi saksi. Ini berdua. Jadi perhatikan, Tuhan jadi saksi. Jadi itu bukan cuma di luar, tapi sampai di dalam hati.
dalam pikiran, baru keluar dalam tindakan. Tuhan menjadi saksi. Ya, jadi di sini tadi kita sudah baca, padahal dialah teman setubuh dan istri seperjanjian. Ya, jadi istri seperjanjian. Saya yakin berdua dalam kali ini mau berjanjian, belum pernah ada sama yang lain kan? Belum ya. Sempurna. Jadi menggenapi firman. Dialah istri masa mudanya. Ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi apakah? Jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sudah itu kali belum kan? Wah. Jadi inilah kejadiannya. Ingat ini terus. Tanggal 6 bulan 9 tahun 2025. Saya sampai sekarang masih ingat. Tanggal 29 bulan 4 1973 jam 5 sore pendetanya Nanduhi dari Ambon. Saya masih ingat, 52 tahun masih ingat sampai sekarang. Bagaimana saya dulu, bagaimana waktu saya berjanji, bagaimana, semua saya masih ingat. Jadi Tuhan saksi, dan inilah istri dari masa muda. Jangan ada sampai dalam pikirannya lain-lain. Karena di dalam nikah yang dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, ialah saya baca. Matius pasal 19 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi kalian berdua mulai saat ini Tuhan saksi mulai menyatukan dalam janji yang sesungguhnya, menyatukan kesatuan di dalam tingkah, dalam perilaku, dalam kepemilikan, dalam menghadapi, dalam susah, dalam senang. Dua menjadi satu. Jangan nanti kalau ada sesuatu mulai harus tetap Tuhan jadi saksi, tetap dua menjadi satu. Gak boleh yang lainnya. Karena juga disebut, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini jangan sampai nanti berkata orang Indonesia lebih hebat. Apa dia bilang? Sekali langsung kemudian jadi semua orang tak percaya lagi. Jadi harus siapa yang apa bisa dipercaya. Nah, jadi nikah ini karena Tuhan langsung saksi di tengah-tengah. Di mana kita sudah beribadah di sini, saya yakin di mana 2-3 orang hadir, Tuhan ada, dan ada Tuhan di tengah-tengah kita, khususnya menjadi saksi dalam pernikahan ini. Ini harus kita yakin. Dan nikah yang diberkati Tuhan, 2 menjadi 1. Bukan 3, bukan 4, tapi 2 menjadi 1. Dan sebab Tuhan berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh
diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya tugas di dalam pernikahan ini supaya tetap menjaga keutuhan dan disaksikan oleh Tuhan, maka semua harus taat kepada firman Tuhan. Suami istri harus taat kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi harus berporos kepada Tuhan. Apa kata Tuhan, itu yang dilaksanakan. Jangan nanti habis dia nggak begini, dia begini. Tidak, jangan berporos kepada itu. Berporos apa kata Tuhan. Apapun yang terjadi, sampai kapanpun umur kita yang diberikan oleh Tuhan, harus tetap apa kata firman Tuhan. Ini misalnya dan Eva, perhatikan, harus apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya yakin dalam hatinya dijawab amin. Dia pun enggak harus amin, tapi dalam hati harus amin. Hah? Siap? Ya. Efesus pasal yang kelima ya. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Ini tugas. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolongnya, harus apapun keadaannya. Ya, jangan nanti sebetulnya tidak berubah waktu, tidak bisa lagi misalnya cari duit. Aku tunduk waktu dia aja bisa cari duit. Firman Tuhan tidak pernah bilang begitu. Di sini kita baca dulu. Ada yang tidak ada. Tapi dalam segala hal, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ukuran cinta kita kepada Tuhan itu ukuran kepada suami istri. Dan di sini Tuhan jadi saksinya. Jadi saya yakin bukan cuma Eva, semua istri-istri sama saja kok. Ya, kalau yang diberkati oleh Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi nikah ini ada juga hubungan Tuhan dengan gereja. Itu sebabnya mulai di dalam Kejadian ada pernikahan. Nanti di dalam perjanjian baru apa yang disebutkan mujizat yang pertama adalah dalam pernikahan. Dan Alkitab kita dalam Wahyu pasal 19 untuk masuk dalam tempat yang sangat indah Yerusalem baru itu adalah pernikahan. Jadi Alkitab dibuka dengan nikah Adam dan Hawa. Di tengah-tengah Tuhan memperhatikan nikah. Air menjadi anggur, diperhatikan, diberkati oleh Tuhan. Dan nanti untuk Yerusalem baru, Tuhan sendiri mempelai lagi atas surga. Dan gereja ataupun umatnya yang setia, yang sudah berproses percaya, tekun melakukan firman, tekun dalam bimbingan Roh Kudus, tekun melakukan kehendak Bapa dalam ketaatan sampai selesai dalam tugasnya. Dan dia, Tuhan berkata, manis engkau, hai mempelaiku. Dan disebut tidak ada cacat dan celana, baru masuk di Yerusalem baru. Itu penutupan. Jadi nikah-nikah ini juga ada di dalam kaitan itu, rentetan itu. Itu sebabnya Tuhan sangat menghargai nikah, sangat meninggikan. Jadi misalnya dengan Eva harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita dalam nikah ini jangan sama dengan dunia. Harus nikah yang mencontoh
jemaat kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat 25, hai suami. Wah, tadi aku saja mungkin kata wanita kan, ini sekarang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sejauh mana kasih Tuhan? Yesus mati di kayu salib bukan karena dosanya, tapi untuk menebus umatnya. Kita katakan sekarang gerejanya, kekasih Tuhan. Itulah pengorbanan Kristus, dan itu harus jadi contoh bagi suami-suami. Ya, memang misalnya haleluya. Contoh kita bukan Bapak itu juga contoh, tapi yang terutama adalah Kristus. Karena sekarang banyak juga Bapak yang menjadi contoh, tapi banyak juga yang tidak jadi contoh. Itu terjadi banyak. Tapi inilah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi inilah usaha yang terus menerus. Itu sebabnya di dalam menikah itu bukan cuma cari makan, cari duit, tapi untuk rohani ini juga. Sehingga kalau nanti Tuhan juga sudah memberkati keturunan, untuk mendidik ini juga mengasihi Tuhan, menjadi generasi yang selanjutnya yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya sebagai ayat yang terakhir di sini, 2 ayat 32 dan 33, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan ini banyak di sini liku-liku, hanya berserah kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu menolong nikah yang benar. Kalau nikah yang kayak di tempat-tempat sana yang enggak karu-karuan itu, semaunya mereka yang menentukan. Tapi kalau nikah orang Kristen, Tuhan menjadi saksi, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang membuat dasar, Tuhan yang melihat apa isi bangunan di dalam pernikahan kita masing-masing. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini kesimpulan yang harus ada terus. Jadi kalau kasih dari suami itu adalah kasih Kristus, maka di dalam Kolose pasal 3 saya bacakan. Ingat ini, kalian berdua ingat ya, kalau boleh hafal dulu ini ya, ayat yang ke-13, Kolose 3 ayat 13. Nanti lihat lagi di saya akan ulang lagi ya. Ingat, saya bacakan 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ya, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Jadi pengampunan kita tidak cukup pengampunan apa? Aku udah sakit, aku udah tertipu, aku ini, keluarga begini. Apapun itu tidak. Di dalam firman Tuhan dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam. Memang dendam itu ada, sakit hati itu ada terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Itu tidak ada dendam berapapun dosa manusia. Kalau kita mengaku Allah itu sendiri dari, sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Jadi tidak ada dendam kesunahan. Kalaupun ada pernah perselisihan, harus bisa diselesaikan. Ini harus terjadi. Jadi ingat ini ya, Kolose 3 ayat yang ke-13. Biarlah Tuhan
memberkati. Kiranya Tuhan menolong kalian untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bisa diulang? Bisa diulang-ulang lagi nanti, tapi saya yakin kalian juga mendengar. Untuk itu, kalau kalian sudah mendengar, saya mau berdua berdiri dulu. Berdiri. Bunga-bunganya dikasihlah yang menolongin. Ya, di situ juga boleh. Ya. Cincin-cincinnya juga disiapin lah. Ya, begitu, apa-apa. Sudah enak semua ya. Tempatnya semua. Kalau mau diroker, nanti diroker lagi. Tapi terserah. Kalau memang sudah begitu, yang penting berkatnya Tuhan. Oke, saya turun. Saya mau bertanya kepada kalian berdua, satu saya dua tahun, Eva Juniarti Elizabeth Button, apakah kalian berdua benar-benar bersedia membangun rumah tangga di dalam Tuhan? Jawabnya, kami bersedia. Baik. Besahir Button, apakah sudah dari segenap hatimu mau mengasihi Eva Juniarti Elizabeth Button sebagaimana yang disampaikan dalam firman Tuhan? Jawabnya, saya bersedia. Eva Juniarti Elizabeth Button, apakah dari segenap hatimu mau taat tunduk kepada dan mengasihi Besahir Button menjadi suamimu? Kalau engkau sudah dari segenap hati, jawabnya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Kalau begitu, kalian boleh berhadapan muka. Pandang dulu dengan sungguh-sungguh, tidak ada penyesalan. Dan sekarang dari segenap hati dan jiwamu, salam. Ya, kamu. Pada hari ini, Sabtu 6 September 2025, saya Besahir Button di hadapan Tuhan dan sidang jemaat dengan ini menyatakan menerima engkau Eva Juniarti Elizabeth Button menjadi istriku. Dengan ini menyatakan mengasihi dan merawat engkau seperti Kristus kepada sidang jemaat. Demikian, tidak ada yang dapat memisahkan saya dan kamu, susah senang, kaya maupun miskin, kecuali hanya karena kematian. Demikianlah janji saya ini, kiranya Tuhan menolong saya melaksanakan janji saya ini. Amin. Pada hari ini, Sabtu 6 September 2025, saya, Eva Juniarti Elizabeth Button, di hadapan sidang jemaat, di hadapan Tuhan, dengan ini menyatakan menerima engkau, Besahir Button, menjadi suamiku. Dengan ini menyatakan mengasihi dan tunduk kepadamu seperti sidang jemaat tunduk kepada Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dan kamu, susah senang, kaya maupun miskin, kecuali hanya karena kematian.
Demikianlah janji saya ini, kiranya Tuhan menolong saya melaksanakan janji ini. Baik, terima dulu. Mereka sudah saling mengucapkan janji dan semua kita sudah mendengar. Terlebih Tuhan jadi saksi atas janji mereka. Untuk itu mereka saling menyematkan cincin sebagai meterai dari janjinya. Jangan dijual ya. Jangan digantikan juga. Pakai aja terus. Silakan dengan pelan-pelan, dengan cinta kasih. Ingat itu adalah janji yang menikah di dalam diberkati Tuhan. Iya, sambil di dalam doa, Tuhan mampukan saya atas janjiku. Nah, sekarang mempelai wanita menyematkan cincin, meterai dari perjanjian mereka. Bukan dulu aku 19 menghadap ke sini. Di dalam pernikahan ini demikian kehendak Tuhan. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapa di surga, mereka sudah berjanji, mereka sudah saling memakai cincin sebagai pertanda janji mereka. Saat ini mereka meletakkan tangan di atas firman Tuhan, mampukan mereka Tuhan dalam mewujudkan kebenaran ini. Engkau senantiasa ada menyertai mereka, sehingga benar-benar apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh apapun, susah senang kaya miskin, kecuali hanya karena kematian. Hamba mau serahkan mereka ke tangan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai suami, kau berikan kekuatan mengambil posisi sebagaimana Kristus terhadap jemaat, mendapat kemampuan dan kekuatan yang daripada Tuhan, mengasihi dan merawat istri. Terima kasih Tuhan. Sebagai istri hamba serahkan dia ke tangan Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi dia untuk taat dan mengasihi suaminya, dan Engkau berkati dia sebagai istri yang benar-benar dalam Tuhan. Bapa, turunlah anugerah, kasih dan berkat-Mu dalam nikah ini. Tetapkanlah saat ini apa yang dipersekutukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh apapun, kecuali hanya oleh karena kematian. Mampukan mereka mewujudkan itu Tuhan. Engkaulah yang menjadi saksi dalam nikah ini. Menyertailah, berkatilah sehingga mereka menjadi nikah yang sangat terberkati
yang menjadi contoh model sebagaimana Tuhan Yesus dengan sidang jemaat terberkati sekarang, seberapa umur yang Tuhan berikan kepada mereka sampai selama-lamanya. Berkati mereka di dalam keturunan, berkati mereka di dalam segala apapun yang mereka butuhkan. Saat ini mereka telah terberkati dalam Tuhan. Mereka bangkit di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah Tuhan Yesus